Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Harir Channel. Bapak Ibu semuanya, mari kita kembali lagi belajar tentang soal SKTT moderasi beragama. Langsung saja ke soalnya. Ini soal yang kemarin menjadi PR, kita bahas bersama. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat, mengikuti kegiatan yang mendukung program pemerintah, menyumbangkan waktu dan tenaga untuk kemajuan negara, serta rela berkorban demi kepentingan negara merupakan contoh dari A. Cinta tanah air, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Bela negara. Jawaban yang benar adalah B. Patriotisme. Penjelasannya, patriotisme itu lebih condong kepada sikap untuk siap mengabdi dan membela negara. Misalkan kita berprofesi sebagai pegawai. Jadi sikap patriotisme kita adalah siap ditempatkan di mana saja dan siap untuk melayani masyarakat. Itu merupakan penggambaran dari penerapan patriotisme. Jadi lebih condong kepada sikap untuk siap mengabdi dan membela negara. Kemudian kalau nasionalisme ini dapat dipahami dengan sikap batin atau perasaan seseorang terhadap bangsa dan negara. Jadi lebih ke perasaan. Nasionalisme itu wujud dari cinta tanah air. Jadi lebih ke sikap batin atau perasaan terhadap cintanya kepada bangsa dan negara. Nah, kalau bela negara itu tindakan nyata, merupakan sudah ke tindakan nyata. Tindakan nyata misalkan ya bela negara dari aparat TNI, Polri itu kepada negara siap untuk membela, artinya ya siap menerjukan, siap merelakan harta bahkan raga dan nyawanya. Baik, tersebut biar bisa kita pahami patriotisme, nasionalisme, dan bela negara. Oke, siap. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang ASN, maka kita harus ikut andil mendukung dan berpartisipasi dalam dialog antar umat beragama. Karena hal tersebut dapat menumbuhkan keharmonisan dan kerukunan serta persatuan NKRI. Merupakan contoh dari sikap. Nah, ini analisis. Sebagai seorang ASN kita itu harus andil atau bahkan sangat mendukung berpartisipasi di dalam dialog antar umat beragama. Maka hal tersebut merupakan contoh dari sikap A. Cinta tanah air, B. Toleransi, C. Komitmen kebangsaan, D. Adil. Maka jawaban yang tepat adalah B. Toleransi. Kenapa kok toleransi? Karena sebagian contoh dari sikap toleransi itu adalah mendukung dan andil dalam hal dialog antar umat beragama. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan kerjasama. Jadi ketika nanti sudah duduk bersama antar umat beragama, maka pemahaman, kerjasama sudah terbangun, maka dari situ akan timbul toleransi. Ya, bisa difahami ya. Jadi dialog antar umat beragama itu termasuk ke dalam penerapan toleransi. Nah, setelah toleransi nanti juga termasuk ke dalam komitmen kebangsaan. Kenapa? Karena itu akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya sebuah paham yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bertentangan dengan Pancasila disebut dengan ini sebuah istilah-istilah yang menjelaskan paham yang kepingin mereka itu pengen pisah, pengen memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia ini dan yang pasti bertentangan dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan moderasi beragama. Maka paham tersebut disebut A. Calvinisme, B. Separatisme, C. Etnosentrisme, D. Primordialisme. Apa jawabannya Bapak Ibu? Maka jawaban yang tepat adalah B. Separatisme. Ini pengertiannya. Kalau Calvinisme itu adalah mencintai bangsa secara berlebihan. Kok bisa? Bisa mencintai bangsa secara berlebihan itu adalah terlalu apa ya, menganggap sangat baik negaranya dan merendahkan negara yang lain, bangsa yang lain. Itu tidak boleh.
Artinya tidak boleh kita itu harus merendahkan bangsa-bangsa yang lain, itu namanya kaufinisme. Kemudian primordialisme itu mencintai daerahnya secara berlebihan dan merendahkan yang lain. Ini seperti suku Jawa itu lebih baik daripada suku ini. Nah, itu primordialisme. Kemudian etnosentrisme itu menganggap budaya atau etnik sendiri lebih baik. Ini perbedaannya primor dan etno. Ini kalau etno itu ke etnik atau budaya ya. Selanjutnya, demonstrasi atau protes yang dilakukan secara damai seperti berbaris, membawa spanduk atau melakukan aksi simbolis adalah contoh konkret dari tindakan. Nah, ini demo atau protes yang demonya itu dilakukan secara damai, tidak ada kekerasan seperti berbaris, membawa spanduk, atau melakukan aksi simbolis, tidak terjadi pembunuhan, pengeboman, perusakan fasilitas umum dan lain-lain. Maka ini contoh konkret dari tindakan apa? Sudah jelas pasti ini adalah contoh konkret dari tindakan anti kekerasan. Nah, prinsip dasar anti kekerasan adalah bahwa konflik dapat diatasi dengan cara yang damai, adil, dan konstruktif tanpa merugikan atau melukai orang lain. Baik, kita lanjut. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama yang ia pilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Merupakan bunyi pasal apa? B. Pasal 28E. Nah, agar kita mudah untuk menghafal 28A sampai D atau E ya. Pokok pasal 28 itu lebih agar kita dapat memahaminya itu garis besarnya di hak. Ya, jadi ini terkait dengan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama itu pasti pasal 28. Kalau 29 ayat 2 itu menjamin kemarin. 29 ayat 1 itu kemarin negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau 27 ayat 3 ini bela negara. Oke, gampang ya. Lanjut. Oh, ini sama, mohon maaf, ini sama. Oke, terima kasih. Sekian sedikit soal, yang penting kita tetap konsisten belajar, belajar, dan belajar. Siap untuk menghadapi soal SKTT moderasi beragama P3K tahap 2 karena perjuangan belum selesai. Mari kita berikan nilai yang terbaik. Semoga kita semuanya lolos. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kalau channel ini bermanfaat silahkan di-subscribe dan di-like dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.